Halo Bedekers. Kalau kamu pernah melihat Bapak Presiden di suatu tempat, kamu pasti tidak asing dengan kehadiran sejumlah orang yang selalu ada di dekatnya. Mereka adalah Pas Pampres yang senantiasa berada di sekitar Presiden dan memastikan keamanannya. Ternyata, Pas Pampres yang kita temui saat ini berbeda dengan Pas Pampres yang dulu. Apa sih bedanya? Mari kita bongkar. Pasukan Pengamanan Presiden atau Pas Pampres merupakan pasukan yang bertugas melaksanakan pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat kepada sosok VVIP atau Very Important Person. VVIP yang dimaksud bukan hanya Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga, tapi juga mantan Presiden dan mantan Wakil Presiden beserta keluarga, dan tamu negara setingkat kepala negara atau kepala pemerintahan. Pas Pampres juga bertugas menyelenggarakan fungsi protokoler kenegaraan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI. Pas Pampres adalah salah satu bagian dari Badan Pelaksanaan Pusat Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari prajurit pilihan dari berbagai cabang kesatuan khusus dan elit di TNI seperti dari Kostrad, Kopassus, Raider, Marinir, Kopaska, Paskas, dan Polisi Militer. Dan sebelum reformasi juga direkrut dari Polri. Pas Pampres lahir secara spontan bersama dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sama halnya dengan kelahiran TNI dan Polri. Ketika kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan, terlihat adanya para pemuda pejuang yang berperang mengamankan Presiden. Para pemuda yang berasal dari Kesatuan Tokomuko Sakutai berperan sebagai pengawal pribadi dan para pemuda bekas peta atau pembela tanah air berperan sebagai pengawal istana. Dalam perekrutannya, Pas Pampres tentu saja bukan orang-orang sembarangan. Mereka berasal dari prajurit pilihan yang berasal dari berbagai kesatuan, dari Kopassus, Raider, Kostrad, Marinir, Kopaska, dan Paskas. Pemilihannya pun ditentukan berdasarkan kriteria pilihan meliputi segi fisik, mental, intelijensi, postur, dan lainnya. Profesionalisme Pas Pampres terus dipertahankan secara konsisten demi memastikan keamanan VVIP. Mereka dituntut untuk melakukan pengamanan dengan ketat. Seperti pada era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pasukan pengamanan saat era SBY cenderung lebih ketat. Bahkan ketika SBY sedang melakukan kunjungan ke daerah, ia hanya tampak melambaikan tangan dari balik jendela mobil yang ditumpanginya. Sementara beberapa mobil pasukan pengamanan tampak beriringan di depan dan di belakang mobil SBY. Hal ini tentu bukan pemandangan baru bagi masyarakat Indonesia. Gaya pengamanan yang ketat dan cenderung kaku memang telah melekat pada Pas Pampres. Tak hanya di era SBY, pada pengamanan pemimpin negara sebelum SBY pun, Pas Pampres selalu tampil sigap dan garang. Meski memiliki tanggung jawab yang besar terhadap pengamanan orang nomor satu di Indonesia, bukan berarti kalau Pas Pampres tidak dapat bersikap fleksibel. Sebagai sosok yang terus melekat dengan Presiden, para anggota Pas Pampres harus mampu menyesuaikan diri dengan pribadi dan kebiasaan Presiden. Pada era Presiden Joko Widodo, Pas Pampres menemui tantangan baru. Sifat dan sikap Jokowi yang ingin dekat dengan rakyat membuat mereka harus melakukan inovasi dalam menjaga keamanan Presiden. Perlahan, Pas Pampres menunjukkan wajah barunya. Selaras dengan pribadi sang Presiden, para anggota Pas Pampres juga semakin dekat dan kerap berinteraksi dengan masyarakat. Salah satu momen yang terkenal adalah ketika Pas Pampres harus menjaga Presiden Jokowi yang gemar belusukan. Jokowi kerap melakukan belusukan sejak masih menjabat sebagai Wali Kota Solo dan Gubernur DKI Jakarta. Namun saat itu, sistem pengamanan yang diterima Jokowi tidak seketat saat dirinya telah menjadi Presiden. Kemanapun Jokowi melangkah, setidaknya ada 6 personil Pas Pampres di dekatnya dalam jarak 2 meter. Saat itu, masyarakat yang berada di lokasi belusukan Jokowi berebut untuk bersalaman dengan orang nomor 1 ini. Namun perlakuan anggota TNI berambut cepak terhadap masyarakat yang ingin mendekati Jokowi cukup luas. Mereka merangkul dan memberitahu warga untuk tidak mendekat terlebih dahulu karena Jokowi sedang bekerja. Permintaan ini pun mereka utarakan dengan senyum.
masyarakat diberi kesempatan berinteraksi dengan Jokowi sesuai belusukan. Pas Pampres pun turut mengawasi interaksi Jokowi dengan masyarakat. Pengawalan Pas Pampres tidak berhenti di dalam negeri saja, tapi juga di luar negeri. Seperti pada kunjungan Presiden Jokowi ke Ukraina dan Rusia pada pertengahan tahun 2022 lalu. Pas Pampres melakukan berbagai persiapan secara maksimal. Mereka telah menegaskan skenario pelatihan teknis, mulai dari penyelamatan Presiden di kereta api, stasiun, hingga di jalan raya. Sebanyak 39 personil Pas Pampres mengawal Jokowi. Mereka memakan pakaian dinas lapangan TNI, lengkap dengan senjata laras panjang. Tak lupa, helm dan rompi juga disediakan untuk digunakan Presiden jika terjadi keadaan darurat. Sebelum melakukan pengawalan selama kunjungan luar negeri, Pas Pampres menjalani latihan intensif sejak beberapa minggu sebelumnya. Pihak Pas Pampres juga menyiapkan tim penyelamatan khusus, di mana tim ini hanya dikerahkan dalam agenda-agenda khusus saja. Adapun anggota Pas Pampres yang dikerahkan berasal dari berbagai matra, seperti Kopassus, Denjaka, hingga Paskas. Wajah baru Pas Pampres juga tampak ketika sedang melakukan pengamanan di jalan. Iring-iringan Presiden yang dulunya kerap menggunakan sirine dan penutupan jalan, kini tidak lagi dilakukan. Sebab penggunaan sirine dan klakson hanya akan mengganggu para pengguna jalan lainnya. Para personil Pas Pampres juga diberitahu untuk tidak bersikap agresif di jalan. Pas Pampres selalu bersikap santun dan mengacungkan jempol ketika masyarakat memberikan jalan. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ucapan terima kasih. Setelah 2 periode menjabat sebagai presiden, hari-hari Jokowi sangat akrab dengan para personil Pas Pampres. Kedekatan yang terjalin antara pemimpin dan pengawalnya ini telah sudah seperti keluarga yang saling menjaga. Kedekatan mereka terlihat ketika Presiden Jokowi dan Ibu Iriana Jokowi sedang berada di Sidoarjo. Saat itu, iring-iringan kendaraan Presiden sedang diguyur hujan menuju tempat makan malam. Setelah hujan-hujanan mengamankan perjalanan, para pengawal diajak untuk ikut makan bersama para presiden dan ibu negara. Ini merupakan kali pertama bagi pengawal untuk duduk dan makan bersama pasangan nomor 1 di negeri ini. Sebab biasanya, para pengawal makan tidak jauh dari kendaraan untuk mempercepat pergerakan mereka. Oleh karena itu, mereka sempat tidak percaya saat diberitahu bahwa Presiden Jokowi mengajak mereka makan malam bersama. Makan malam saat itu terasa sejuk sekaligus hangat. Momen bahagia malam itu pasti akan selalu diingat oleh para personil Pas Pampres dan pengawal. Nah, itu tadi sekilas mengenai wajah baru Pas Pampres di era Presiden Joko Widodo yang tampak berbeda dengan era presiden lainnya. Menurut kamu bagaimana, Pediges?